Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Gilang Fauzan dengan NIM 2020 31259. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pipelining dan juga pemrosesan vektor. Pipelining merupakan suatu cara yang digunakan untuk melakukan kerjasama tetapi dalam tahap yang berbeda-beda. Contoh teknik pipelining. Yang pertama itu ada pembuatan body, yang kedua ada pembuatan engine, yang ketiga ada pengecatan. Selanjutnya ada klasifikasi pipeline secara fungsional. Yang pertama itu ada pipelining aritmatika, yang kedua ada instruksi, yang ketiga ada prosesor. Nah, setelah pipelining ada pemrosesan vektor, yaitu unit pemrosesan utama atau CPU yang mengimplementasikan file set instruksi mengandung instruksi yang beroperasi array satu dimensi data. Contoh penerapan pemrosesan vektor. CPU komoditas menerapkan arsitektur fitur SIMD instruksi untuk bentuk pemrosesan vektor. Contoh umumnya itu ada pada prosesor Intel x86 MMX, SSE, dan AVX instruksi. Dan juga ada AMD 3D Now ekstensi. Selanjutnya ada RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Komputer yang menggunakan unit pemrosesan pusat CPU yang mengimplementasikan prinsip desain prosesor dari instruksi yang disederhanakan. Ada juga elemen-elemen penting yang berada di dalam RSAC. Yang pertama itu ada thread level parallelism atau parallelism level read. Yang kedua ada instruction level parallelism atau paralelisme tingkat instruksi. Nah, ada juga manfaat dari RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Yang pertama itu, mikroprosesor baru dapat dikembangkan dan diuji lebih cepat. Yang kedua, lebih banyak kebebasan untuk menggunakan ruang pada mikroprosesor. Yang ketiga, menggunakan instruksi mikroprosesor akan terasa lebih mudah. Ciri-ciri RISC. Yang pertama, instruksi berukuran tunggal. Yang kedua, jumlah bit bagi integer register specifier sama dengan 5 atau lebih dari itu. Yang ketiga, tidak mendukung perataan sembarang. Nah, selanjutnya ada pemrosesan paralel. Adalah komputasi dua atau lebih tugas pada waktu bersamaan dengan tujuan untuk mempersingkat waktu penyelesaian tugas. Selanjutnya ada klasifikasi arsitektur komputer paralel by McIntyre. Yang pertama itu ada single instruction stream, dibagi dua menjadi single data stream dan juga multiple data stream. Nah, yang kedua itu ada multiple instruction stream, dibagi dua juga menjadi single data stream dan juga multiple data stream. Nah, materi selanjutnya itu ada sistem multiprosesor. Sistem dengan dua atau lebih CPU atau biasa disebut prosesor yang menjalankan tugas pada saat yang bersamaan. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem multiprosesor. Yang pertama itu ada asymmetric multiprocessing atau biasa disebut dengan AMP. Yang kedua ada symmetric multiprocessing atau biasa disebut SMP. Nah, perbedaan AMP dan SMP. Pada AMP, sistem operasi biasanya menyisihkan satu atau lebih prosesor untuk penggunaan tertentu. Secara eksklusif, sisa dari prosesor yang lain akan menjalankan aplikasi dari usernya. Sedangkan pada SMP, setiap prosesor dapat menjalankan semua jenis bagian. Prosesornya itu berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui memori yang digunakan secara bersamaan. Nah, di sini terdapat contoh gambarnya. Nah, pada AMP atau Asymmetric Multiprocessing, masternya itu hanya ada satu, dan yang lainnya itu bekerja sebagai slave-nya. Nah, sedangkan pada sistem metric multiprocessing, setiap CPU itu bekerja sama untuk menjalankan tugas-tugas aplikasinya. Nah, selanjutnya itu ada multi-komputer, yaitu sistem dengan banyak prosesor yang terhubung bersama untuk menyelesaikan suatu masalah. Setiap sistem ini memiliki perangkat kerasnya tersendiri. Kombinasi sistem multiprosesor dan multi-komputer, yaitu rancangan yang dapat diskalakan, distributed dan share memory atau biasa disebut DSM, dan juga sistem runtime bahasa. Selanjutnya ada kinerja komputer paralel. Penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan yang idealnya akan membuat program itu berjalan lebih cepat, mungkin akan sangat cepat dari yang biasanya. Nah, selanjutnya itu ada masalah-masalah kinerja yang berkaitan dengan komputer paralel. Yang pertama itu ada metrik hardware atau biasa yang berkaitan dengan kecepatan CPU atau input output. Nah, yang kedua ada metrik software
untuk mengetahui seberapa cepat sebuah program beroperasi pada sebuah komputer paralel. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.